Halo beban keluarga, sekarang kita move on dulu ya dari film yang full action. Karena kali ini saya akan membahas film bergenre fiksi ilmiah yang berjudul Minority Report. Meski ada actionnya, tapi film ini lebih mengedepankan teknologi di masa depan. Film garapan sutradara Steven Spielberg bercerita tentang keadaan Amerika, tepatnya di Washington DC pada tahun 2054, di mana diciptakan sebuah departemen bernama Pre-Crime, yang memiliki tugas serta wewenang untuk menangkap dan memenjarakan orang yang telah diprediksi akan melakukan tindak pembunuhan. Jadi mereka akan langsung menyergap bahkan walau pembunuhan tersebut belum terjadi. Pre-Crime sendiri menciptakan teknologi tinggi yang bersumber dari sepasang kembar laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki kemampuan untuk membaca masa depan. Mereka dinamakan Precogs atau kepanjangan dari Precognitive Thinkers. Ya biar lebih mudah kita sebut saja peramal. Mereka juga ditempatkan dalam ruangan khusus agar selalu tertidur dalam sebuah rendaman air. Dalam tidurnya mereka dipasangkan alat khusus yang terhubung dengan sebuah komputer canggih agar pikiran mereka dapat terhubung dan dapat menunjukkan visual atau potongan video 3D yang diproyeksi serta direkam dalam sebuah disk berbentuk kaca tembus pandang. Selain itu, Pre-Crime juga menggunakan dua buah bola sebagai alat informasi, yakni kode bola merah saat pembunuhan tiba-tiba dilakukan dan bola coklat ketika pembunuhan sudah diperkirakan atau direncanakan. Munculnya bola tersebut setelah para peramal mencerna kapan waktu terjadinya peristiwa, lengkap dengan jam dan menit juga. Normalnya para peramal dapat mengetahui pembunuhan 4 hari sebelum itu terjadi, atau juga bisa tiba-tiba karena niat muncul ketika adanya suatu kesempatan. Dan mungkin kalian akan terheran-heran dengan seluruh fasilitas serta kondisi Amerika yang bukan sekedar maju, tapi sudah di luar nalar dan tetap terlihat mungkin-mungkin saja. Film yang diperankan oleh Tom Cruise ini berhasil menyabet box office dan dipuji dari berbagai kritikus film pada masanya. Dan mari kita bahas laporan minoritas. Adegan yang mengawali film adalah sekelibat potongan video tentang pembunuhan pada suatu keluarga. Semua itu dilihat oleh Agatha, nama dari seorang peramal yang konon katanya dia lebih sensitif dari dua temannya yang kembar. Ramalan itu disusul oleh munculnya sebuah bola berwarna merah yang menunjukkan dua nama, yaitu Sarah Marks dan Donald Dabin. Lalu diikuti oleh satu bola lain yang bertuliskan nama Howard Marks. Kemudian John Anderton datang. Dialah seorang kapten Pre-Crime yang mendapat informasi dari rekannya bahwa kali ini akan terjadi pembunuhan ganda, di mana korbannya merupakan seorang pria dan wanita dengan waktu kurang dari 24 menit dari sekarang. Ia pun membuka slide demi slide video dengan menggunakan sarung tangan ajaibnya sambil berupaya meneliti di mana lokasi sebenarnya pembunuhan itu terjadi. Alright, Howard Marks, where are you? Menit demi menit berlalu hingga mereka kedatangan tamu bernama Danny Whitwer. Dia merupakan bagian dari pemerintah yang berasal dari kepolisian. Singkat waktu, John berhasil menemukan lokasi yakni di dekat sebuah taman. Terbukti dari adanya anak kecil yang bermain di piringan berputar. Ia segera mengerahkan tim untuk berangkat dengan waktu yang hanya tersisa 10 menit. Sementara di lain tempat, sepasang suami istri tampak berbincang normal hingga suaminya berangkat bekerja dan harus kembali pulang saat merasa kacamatanya tertinggal. Namun sesampainya di rumah, ia justru menemukan istrinya yang sedang bercumbu dengan laki-laki lain. Sontak hal itu membuat hatinya sangat teriris. Ia pun mengambil sebuah gunting dan sempat tertunduk pada lantai. Di saat yang bersamaan, Pre-Crime berhasil mendarat dengan mulus pada sebuah halaman luas. Namun John disergap rasa bingung lantaran seluruh rumah memiliki bentuk yang sama. Saat itulah ia menghubungi rekannya dan mendapat info bahwa pelaku berada di rumah yang pintunya terbuka. Maka kurang dari 30 detik waktu yang tersisa, John berlari menerobos rumah, menggagalkan pembunuhan yang hampir saja terjadi. Kedatangan dia disusul oleh tim yang lain. Lalu mereka mengecek mata pelaku dengan menggunakan teknologi fiber optik, di mana kita langsung bisa mengetahui identitas pria tersebut yang positif bernama Howard Mark. Dan sesuai mandat dari divisi Pre-Crime, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pembunuhan akan langsung ditahan. Sarah! Give the man his hand. So they stopped the murder. Malamnya John tampak bertransaksi dengan seorang pria. Ternyata dia membeli barang haram yang rutin dikonsumsi sejak ia kehilangan putranya, Sean. Semenjak itu juga istrinya yang bernama Lara meninggalkannya karena tidak mau lagi terbayang-bayang akan anaknya.
John, put the hammer down and come and watch the rain with me. Pagi harinya, John menemui pimpinan pre-crime. Dialah Lamar Burgess. Mereka tampak sangat dekat, ibarat seperti ayah dan anak. Lalu pria tersebut berkata jika John harus selalu mengawasi Danny. Watch this Danny Whitver. Beberapa saat kemudian, Danny meminta padanya untuk melihat para peramal langsung dari dalam. Namun John tidak mengizinkan karena dialah satu-satunya orang yang punya akses masuk ke sana. Hal itu membuat Danny membawa bukti surat yang menyatakan jika dia sebagai perwakilan jaksa agung yang akan mengawasi pre-crime beserta anggotanya. Karena tak punya pilihan, John membawanya masuk, menjawab beberapa pertanyaan yang Danny ajukan. Bahwa ternyata air rendaman tersebut merupakan susu foton yang digunakan sebagai nutrisi para peramal. Mereka juga ditanam titik getaran cahaya putih sepanjang tutup kepala agar diserap jaringan otak. Itulah sebabnya pre-crime bisa melihat apapun yang ada di kepala peramal. Danny pun tetap berupaya mencari kelemahan sistem ini, karena manusia sudah mulai menuhankan para peramal di mana sejatinya mereka hanyalah manusia biasa. Lalu John menjawab dengan fakta bahwa selama 6 tahun bekerja, pre-crime mampu mencegah pembunuhan secara sempurna. Dan Danny kembali menyangkal jika setiap sistem pasti selalu ada kecacatan dari manusia. No, they're much more than that. I agree. If there's a flaw, it's human. Selang kepergian Danny, John menghampiri Agatha yang tiba-tiba membuka mata. Dia pun mencoba menjentik jari, berharap wanita itu bisa meresponnya. Namun tiba-tiba Agatha memeluknya seraya berkata, "Apa kau melihatnya?" Sontak saja John mendongak dan melihat potongan video pembunuhan wanita yang ditenggelamkan oleh seorang berjubah hitam. Beberapa waktu kemudian ia mendatangi penjaga tahanan, meminta info terkait pembunuhan yang barusan Agatha lihat. Dan penjaga pun memperlihatkan sebuah penjara di mana tahanan bukan dikurung pada kerangkeng besi pada umumnya, melainkan pada sebuah tabung dengan kondisi tak sadarkan diri. Penjaga juga memberitahu jika wanita tersebut bernama Anne Lively dan pembunuhnya sudah ditahan. John Doe, never identified. Lantas John meminta rekaman ketiga, di mana video itu bisa memperjelas segalanya. Namun rekaman itu kosong, hanya tinggal punya si kembar saja. Disitulah John menyalin rekaman tersebut dan membawanya pada Lamar. Di sisi yang berbeda, Danny betul-betul serius tentang penyelidikannya. Datang ke mansion mewah John dan menemukan fakta bahwa John kecanduan barang haram. Bingo. Esok harinya, pre-crime mendapat bola coklat bertuliskan Leo Crow. Peramal memprediksi jika target akan terbunuh dalam 36 jam ke depan. Kemudian John lekas memasukkan disk dan terlihat potongan video yang perlahan mulai ia satukan. Tapi John dibuat terdiam lantaran wajahnya ada di sana sebagai orang yang menembak Crow. Lalu saat bola kembali muncul, ia meminta rekannya pergi karena dia tahu bola itu sudah pasti tertulis namanya. Ia pun segera pergi, tetapi sesampai di lift, ia bertemu dengan Danny yang mengatakan jika dia mengetahui rahasia John selama ini. I'll write the paranoia off to the whiff you've been doping on all night. Di antara mobil yang berlalu lalang, John menghubungi Lamar, berkata bahwa Danny telah menjebaknya. Ia juga bingung tak tahu harus kemana karena Danny pasti akan melacak keberadaannya dan membawa tim untuk mencarinya. Maka dia pun melompat dari mobil hingga memperlihatkan kecanggihan lain bahwa kecepatan mobil berubah seperti roller coaster. Jalanan juga tidak hanya horizontal tetapi juga berbentuk vertikal. Beberapa waktu berlalu, John terus pergi sampai pelariannya terdeteksi oleh sensor mata. Dan betul saja sampai di pemberhentian kereta, anggota pre-crime yang tadinya adalah bawahannya kini datang untuk menyergapnya. Maka ia pun berlari namun pre-crime mudah mengejar dan mengepungnya. Ia pun diwanti-wanti agar tidak perlu melarikan diri, tapi tanpa disangka-sangka ia berhasil lolos dengan memanjat tangga besi. Namun pre-crime juga tidak membiarkan begitu saja, melainkan terus mengejarnya.
Selamat dari mereka, kali ini Danny bersama tim polisi menemukannya. Ia pun kembali berlari dan kali ini masuk ke sebuah pabrik mobil, di mana robot beserta alat pemberat menjadi saksi pertarungan mereka. Danny pun memilih mundur saat mengetahui sebuah laser siap membelah tubuhnya, sementara John malah nekat menantang mautnya. Danny percaya jika John tidak mungkin selamat dari alat-alat yang mungkin akan menumbuk tubuhnya. Tapi memang tidak ada yang mustahil dalam film, maka tidak perlu kaget jika John tiba-tiba muncul dan masih sehat walafiat. Menaiki Lexus merahnya, John mendatangi sebuah hutan dan menemui pencipta teknologi pre-crime bernama Dr. Iris. Dia pun bertanya bagaimana seorang bisa memalsukan ramalan, namun Iris menjawab jika peramal tidak pernah salah. Meski John tidak mengenal pria yang akan dia bunuh, tapi rangkaian peristiwa pasti akan menuntunnya ke arah sana. Satu-satunya cara adalah dengan mengunduh laporan minoritas yang berada dalam diri Agatha. Are never wrong. Minority Report. Di sisi lain, pre-crime sudah mulai bergerak mencari letak pembunuhan yang melibatkan John, karena sisa waktu mereka hanya tinggal 22 jam. Kemudian di lain tempat, John mendatangi seorang dokter bedah yang bisa mengganti matanya agar tidak terdeteksi. Setelah operasi matanya selesai, John membutuhkan waktu 12 jam sebelum membuka perban agar tidak mengalami kebutaan. Si dokter juga memberinya enzim pengerut wajah agar bisa mempermudah menyelinap masuk tanpa diketahui. Ia juga diberikan alarm dan ditinggal seorang diri. Lalu sesaat kemudian, alam mimpi menyambutnya. Adegan berpindah pada 6 tahun silam. Saat itu John bersama Sian berada di sebuah keramaian kolam. Ia pun bermain-main hingga tiba-tiba Sian menghilang dari pandangannya. Kemudian scene berpindah, menampakkan anggota pre-crime yang datang pada sebuah komplek perumahan. Mereka pun menyebar spider atau laba-laba berkekuatan super untuk mengecek mata para penghuni. Dan ternyata John berada di gedung yang sama, maka ia pun segera menutup pintu dan menenggelamkan diri pada bak mandi. Namun tentu spider ini bisa mengetahui keberadaannya dari napas yang tak sengaja ia keluarkan. Hal itu menyebabkan perbannya dibuka paksa. Ternyata penyamaran telah berhasil. Keesokan harinya, John memulai penyamaran dengan menyuntik enzim yang langsung membuat wajahnya nampak mengkerut dan loyo. Ia pun mendatangi departemen pre-crime, namun saat hendak memindai matanya dengan sensor, tiba-tiba matanya menggelinding dan terhempas pada lubang air. Untungnya, sebelahnya masih selamat hingga dia berhasil membuka pintu dan membawa Agatha ikut dengannya. Sementara penjaga mulai panik karena peramal tidak bisa membuat prediksi jika salah satunya menghilang. Terlebih lagi, Agatha menjadi peramal yang paling berbakat. Kemudian Danny meminta para anggota cepat menemukan lokasi Crow, karena waktu hanya tinggal hitungan menit. Please bring her back. Please find out where that pipe leads. Di sisi lain, John membawa Agatha ke pertas ingatan untuk mengetahui laporan minoritas tentang Leo Crow. Sebaliknya, Agatha justru menunjukkan kepadanya rekaman pembunuhan Anne Lively, seorang wanita yang ditenggelamkan oleh sosok berjubah 6 tahun silam. My life, everything is good. Kembali pada pre-crime, lagi-lagi mereka berhasil mengetahui keberadaannya. Maka John segera memapah Agatha beranjak sambil berupaya menuruti segala permintaannya. Pertama, John diminta membeli payung. Ia juga meminta berhenti di tengah mall, di mana John sangat khawatir bahwa pre-crime akan menemukan mereka. Tapi hal tersebut tentu sudah Agatha perkirakan. Lain lagi saat ada seorang pengemis, John diminta untuk memberikan uang. Padahal ia sudah menolakkan, namun lagi-lagi sarannya itu sangat tepat. Sampai di luar, tiba-tiba hujan datang, menandakan bahwa payung yang tadi Agatha minta di awal ternyata punya keterkaitan bahwa dia betul-betul bisa membaca masa depan. John berhenti pada sebuah gedung, di mana terlihat jelas wajah seorang pria yang menjadi kode tentang rekaman yang pernah ia lihat. Ia juga menyogok resepsionis hotel untuk melihat daftar tamu, dan benar saja nama Leo Crow ada di sana. Sampailah ia pada kamar,
dan melihat bahwa waktu tersisa 5 menit saja. Yang berarti dalam waktu tersebut ia diduga akan membunuh Crow. Ketika di dalam, John meneliti bahwa ruangan ini persis sama apa yang Agatha prediksi. Dan mengejutkan, tiba-tiba John menemukan hamparan foto anak kecil. Salah satunya adalah anaknya. Dengan mata berkaca-kaca, John bersumpah akan membunuh siapapun orang yang telah menculik anaknya. Namun Agatha mengingatkan jika ia masih memiliki pilihan. John telah mengetahui masa depannya, itu berarti dia masih bisa mengubahnya. Berselang dari itu, Crow datang, dan John lantas menyerangnya diiringi dengan teriakan Agatha. Di situ juga John bertanya keberadaan anaknya, namun Crow menjawab bahwa ia sudah mengurung dan menenggelamkannya. Hal itu kembali membuat John murka hingga menodongkan pistolnya. Bertepatan dengan itu, jam tangannya mulai berbunyi, menandakan bahwa inilah saatnya ia tinggal menarik pelatuk. Namun yang terjadi, ia justru membiarkan Crow hidup dan siap membawa kasus ini ke pengadilan. Lalu Crow justru mengungkap sebuah rahasia jika selama ini ada yang memerintahkannya. Membuat skema di mana seolah-olah dia yang membunuh Sian dengan iming-iming keselamatan keluarganya. Tentu John sangat terkejut, namun Crow tidak menjawab dan tidak mengenal orang yang telah menyuruhnya. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. I didn't see his face. Anderson, wait a second! Pemberitaan itu cepat terungkap bahwa pertama kalinya setelah 6 tahun berjalan, Precrime gagal menghentikan pembunuhan. Sementara Danny yang merasa ada sebuah keganjilan, akhirnya mengajak Lamar untuk bertemu. Lantas ia pun menjelaskan beberapa potongan rekaman yang telah ia kumpulkan. Pertama dari seseorang yang telah meretas kepala Agatha, diperlihatkan jika riak air menjauhi mereka. Dan dari rekaman si kembar, getaran air tampak berubah berlawanan arah. Bisa disimpulkan jika pembunuhan tersebut terjadi di 2 waktu yang berbeda. Singkatnya, ada seseorang yang telah merancang pembunuhan ini. Precrime menyebutnya gemak, atau versi kita disebutnya deja vu, yaitu pembunuhan yang sama berulang kali. Ia pun menduga bahwa orang tersebut pastinya punya akses untuk menghapus rekaman milik Agatha, dan dia meyakini hanya petinggilah yang bisa melakukannya. Kemudian respon Lamar justru tidak terduga. Berselang dengan terbunuhnya Danny, Lamar mendapat telepon dari Lara yang mengatakan John ke rumahnya. Ia meminta Lamar membantu menyelamatkan John dari kejaran Precrime. Tentu saja Lamar iya-iya aja, padahal dia sedang menghapus sidik jari pada pistol milik John yang barusan dia pakai. Sementara di kediaman Lara, John menceritakan semua hal pada istrinya, tentang kematian anak mereka yang ternyata hanya sebuah jebakan. Hingga Agatha juga memberitahu padanya bahwa Anne Lively merupakan ibunya. Namun belum sempat John bertanya siapa yang membunuh dia, Agatha sudah berteriak kencang dan disusul kedatangan Precrime yang menuduhnya membunuh Crow dan Danny. Beberapa waktu kemudian, Agatha kembali ke sarang awalnya, berendam dan selalu diberi suntikan. Sementara Lara mendatangi Lamar, menceritakan kegudahannya tentang orang yang sengaja menyebak John karena dia mengetahui suatu rahasia tentang Anne Lively. Lantas Lamar mencoba tenang, padahal kita semua tahu bahwa dia sedang berperang dengan rasa takutnya. Sampai-sampai ia terpeleset berbicara akan membantu penyelidikan tentang tenggelamnya wanita itu. Padahal Lara sama sekali tidak menyinggungnya. Never said she drowned. We'll talk about this later. Kemudian scene berpindah saat penjaga penjara didatangi oleh Lara yang memaksa agar bisa bertemu suaminya. Di saat yang bersamaan, Lamar justru menggelar pesta. Disambut ratusan orang atas kembalinya ia menjadi pimpinan setelah beberapa hari vakum sementara. Ia pun dihadirkan revolver antik yang berisi peluru emas. This one we're given to. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Tapi jangan senang dulu, karena tiba-tiba teleponnya berbunyi. Disusul oleh suara John yang siap mengungkap fakta. Lara juga berada di sana dan menghubungi anggota Precrime untuk memutar rekaman yang selama ini terpotong dan disembunyikan. Lantas diceritakanlah peristiwa 6 tahun lalu, saat Anne Lively yang seorang pecandu rela menjual Agatha pada Precrime demi mendapatkan uang. Tapi di suatu hari, ia menyadari bahwa ia membutuhkan Agatha, maka ia meminta Lamar untuk mengembalikan anaknya. Tapi Lamar tidak menyerahkan karena Precrime tidak bisa berdiri tanpa adanya Agatha.
Itulah sebab dia menyuruh orang untuk membunuh Anne sebagai sebuah pengalihan. Karena ketika Prekrem menangkap si pelaku, Anne masih tetap hidup dan kemudian dialah yang melakukan pembunuhan. Lamar beranjak diam-diam sampai ia melihat John datang dengan pakaian serba hitam. Sementara para peramal mulai kejang-kejang hingga mereka kedatangan bola merah yang menunjukkan nama John Anderton. Berselang dari itu, bola kedua menyusul bertuliskan nama Lamar sebagai pelakunya. Kembali pada Lamar, kali ini ia berhadapan dengan John dengan situasi yang jauh berbeda. Jika dia tidak membunuh John, maka sudah dipastikan prediksi peramal salah, dan Prekrem otomatis dibubarkan. Namun jika dia membunuh John, maka dia akan membusuk di penjara dan Prekrem akan terus berjalan. Ia tidak memilih keduanya, namun memilih jalan tengah di mana ia mengakhiri hidupnya. I have a choice, Lamar. Setelah 6 tahun Prekrem berjalan, seluruh tahanan dibebaskan dan dimaafkan tanpa syarat meski dalam pengawasan kepolisian. John kembali bersama Lara yang beranjak move on dari Sean dan hamil anak kedua. Kemudian si kembar dan Agatha dipindahkan pada suatu tempat rahasia, sebuah tempat di mana mereka menjadi manusia seutuhnya, hidup tenang dan bahagia. Jadi begitulah ending dari Minority Report. Pada dasarnya, secanggih dan semaju apapun teknologi, pasti ada beberapa kesalahan termasuk faktor manusia. Kali ini yang menjadi sumber masalah tentu Lamar sebagai pimpinan. Dari awal dia sengaja memanfaatkan John dan menggunakan kematian Sean agar nantinya bisa menyeret John di kemudian hari. John sendiri terlanjur kecewa mengetahui dalang dari kematian anaknya ternyata orang yang selama ini sangat dekat dengannya. Makanya ada pepatah bilang, jika teman dan musuh itu memang terkadang tidak ada perbedaan. Ada saatnya dia mendukung, tapi tidak juga menutup kemungkinan dia akan menusuk kalian dari belakang. Padahal alasan John bergabung dengan Prekrem adalah untuk mencegah hal-hal buruk terjadi seperti kasus anaknya. Tapi ternyata maksud baik dia justru dibalas air tuba. Anjay. Dan satu lagi pesan moral yang bisa diambil, bahwa Agatha hanya manusia biasa. Tidak sepantasnya dia digunakan seperti robot yang tidak memiliki rasa lelah. Ya, robot aja mengalami penyusutan dan harus diperbaiki. Masa manusia dibiarkan terus-terusan bekerja dan dikendalikan? Sistem boleh maju, tapi pikiran jangan diam di tempat dong. Asik, ngomong apa sih gua? Ya udah segitu dulu review dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi, karena saya juga pusing banget risetnya. Jangan lupa subscribe. Salam beban keluarga, salam anak pertama.